الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, memulai khutbah Jumat pada siang hari yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa, kita akan masuk ke dalam surganya Allah kelak di hari akhir nanti. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salah satu hamba Allah yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menjalani kehidupan di dunia ini semata-mata karena berharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat ridhonya kita bisa selamat menjalani kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat nanti, sehingga tujuan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita jaga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kehidupan kita, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan menghembuskan napas kita yang terakhir dalam keadaan sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala yang diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ada beberapa yang harus kita hindari, ada beberapa penyebab
yang bisa menjadikan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kita menghembuskan napas terakhir kita dalam keadaan jelek. Kita menghembuskan napas terakhir kita dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu melalaikan salat. Kita sebagai orang yang beriman sudah tentu pasti salat adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, salat adalah tiang agama dalam agama kita, maka wajib kita menjaga salat kita itu. Karena selain kita mengharapkan ridha Allah, salat juga dapat memperbaiki kepribadian kita menjalani hidup di dunia ini. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat, kata Allah, dapat mencegah diri kita, dapat menjauhkan diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini dapat terhindar daripada diri kita dengan melaksanakan, dengan menjaga salat 5 waktu sehari semalam. Karena disebutkan juga dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Allah mengingatkan kepada kita, Allah mewanti-wanti kepada kita bahwa fawailul lil musallin. Ada orang yang sudah salat, ada orang yang melaksanakan 5 waktu sehari semalam, tetapi masih Allah sebut mereka sebagai fawailul lil musallin. Telah celaka orang-orang yang salat. Kenapa? Dia sudah menjalankan salat, tetapi masih Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang celaka. Sambungan ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat mereka ini lalai dalam salatnya. Mereka melalaikan waktu salat. Mereka menganggap remeh orang yang azan di masjid. Orang sudah mengumandangkan azan, tetapi dia masih sibuk dengan kehidupannya. Dia masih sibuk dengan urusan pribadinya yang mungkin tidak terlalu penting. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita menjadikan diri kita, apabila kita mengaku bahwa diri kita ini beriman kepada Allah, tentunya kita ingat kapan waktu salat dilaksanakan. Seperti kata Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Salat zuhur kita tahu waktunya, salat asar, maghrib, isya, subuh. Tetapi masih banyak yang melalaikan waktu salat tersebut. Maka konsekuensinya bisa jadi itu menjadi penyebab seseorang mengalami su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah gemar meminum minuman keras atau khamar. Kita sebagai orang yang beriman sudah tentu tahu, sudah pasti tahu bagaimana hukum meminum minuman mabuk, minum minuman yang memabukkan, minum minuman yang menghilangkan akal sehat kita.
Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, khamar adalah rijsun. Arti kata rijsun adalah nenek moyangnya najis, najis yang paling besar. Maka wajib kita menjaga, maka wajib kita menjauhkan daripada kita, apalagi sampai kita meneguknya. Maka sudah pasti siapa yang meneguk sedikit saja daripada minuman memabukkan ini, maka ancamannya adalah bisa menyebabkan dirinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita dilahirkan ke dunia ini, hadirin. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan untuk mengkritik orang tua kita. Kita lahir di dunia ini bukan untuk menghakimi orang tua kita, bukan sok pandai di depan orang tua kita, walaupun mungkin sudah jelas salah orang tua kita. Akan tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menasehati orang tua kita. Bisa kita sampaikan dengan cara yang hikmat, dengan cara yang baik, dengan tetap menghormati orang tua kita. Apabila memang sudah jelas-jelas salah. Akan tetapi Allah mengingatkan kepada kita, bagaimanapun tetap orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan orang tua, keridhaan Allah tergantung kepada ridhonya orang tua kita, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Itulah yang harus kita jaga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an yang dibacakan oleh sang khatib dengan mengawali khutbah Jumat tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan dan Allah memerintahkan kepada kita bahwa jangan engkau sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah menzalimi orang lain. Disebutkan dalam Al-Quran, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah wahai orang-orang zalim, laknat Allah bagimu, kata Allah. Mungkin ada pembantu di rumah kita, jangan kita zalimi dengan menunda-nunda pembayaran gajinya. Mungkin kita sebagai seorang pemimpin di suatu daerah ataupun pemimpin dimanapun berada, maka jangan sampai kita zalim kepada anggota kita, kepada pegawai kita, kepada semua yang kita berada di pemimpin-pemimpin dimanapun berada. Orang zalim seperti kata Allah Subhanahu wa taala akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang zalim dan bisa menyebabkan diri kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kelima yang bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah melakukan dosa besar tanpa bertaubat. Contohnya bermaksiat terus-menerus kita lakukan tanpa kita sadari, tanpa bertaubat kepada Allah. Kita menjalankannya dengan seenaknya. Kita tidak tahu, tidak bisa membedakan lagi mana dosa besar, mana dosa kecil. Durhaka kepada orang tua, menggunjing di sana sini, mengadu domba, namimah. Dimanapun berada sudah membuat keonaran. Dimanapun berada pasti membuat permasalahan, mengadu domba di mana-mana.
Maka ini salah satu yang bisa menyebabkan dirinya menjadi su'ul khatimah. Maka hadirin, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan husnul khatimah, seperti yang kita minta di setiap doa kita selesai salat, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Selalu kita minta di doa kita, ya Allah jadikan kami sebagai orang-orang yang termasuk husnul khatimah di jalan-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kami termasuk golongan su'ul khatimah, seburuk-buruk kematian. Itu yang selalu kita minta di dalam doa kita. Karena itu yang menentukan jalan kita selanjutnya di akhirat nanti. Bagaimanapun kehidupan kita di dunia ini, apabila mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka sudah selesai. Tidak bisa kita menyesali, tidak bisa kita ulang lagi, tidak bisa kita kembali lagi ke dunia meminta kepada Allah, ya Allah saya menyesal. Tidak bisa. Maka Allah sangat mencintai, Allah sangat mengapresiasi orang yang berbuat dosa tapi senantiasa meminta maaf, bertaubat kepada Allah. Allah lebih menyukai pendosa yang sering bertaubat daripada orang soleh yang memposisikan dirinya seolah-olah dia berhak masuk ke dalam surganya Allah. Allah lebih mencintai seorang pendosa yang senantiasa mengaku dirinya salah di depan Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti tidak ada dosa baginya. Karena dia sadar apabila dia melakukan perbuatan dosa, dia langsung meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan menjadi seseorang yang husnul khatimah di akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.